Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang tercinta, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Terima kasih karena saudara-saudara telah menyempatkan untuk berkunjung dalam monolog yang kami lakukan dengan tujuan masing-masing diri kita melembut cerdaskan hati nurani setiap hari, bahkan setiap detik yang kita lalui. Karena hanya dengan cara demikian maka kita bisa meyakini Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bisa membuat keputusan atas keyakinan yang bersemayam, yang dipatri, yang diabadikan di dalam hati nurani kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita masih berbicara tentang politik. Politik ada di masjid, politik ada di vihara, politik ada di gereja, politik ada di pura. Tidak sekedar ada, namun politik sangat menjadi penentu keberadaan masjid, gereja, pura, kelenteng, dan tempat peribadatan saudara kita yang aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sangat jelas sekali ketika seseorang dewasa atau setidaknya baligh, kalau di dalam Islam diajari, begitu seorang laki-laki mengeluarkan mimpi, ditandai dengan keluarnya sperma, kemudian wanita ditandai dengan menstruasi, maka saat itu seorang anak harus belajar agama tidak saja secara teoritik, tetapi juga dituntut kewajiban menjalankan syariat. Bahkan sangat menggembirakan menjelang era milenium ketiga yang seringkali disebut era milenial, era kesedekatan, maka seluruh tokoh-tokoh agama, pembimbing-pembimbing spiritual berusaha sejak sedini mungkin anak-anak dididik untuk mengenal agamanya. Tidak benar jika dikatakan bahwasanya agama kita berdasar keturunan. Meski memang yang terbanyak keluarga Islam melahirkan orang-orang Muslim, keluarga Nasrani melahirkan orang-orang Kristen atau Nasrani, demikian juga Buddhis, Konghucu, aliran kepercayaan. Namun kita juga menjadi saksi betapa banyak saudara-saudara kita ketika usianya dewasa bahkan hampir senja memilih agama lain, bukan agama kelahiran. Pada saat seseorang memilih atau berpindah agama atau tetap di dalam agama nenek moyangnya, maka itu adalah keputusan politik yang diambil oleh seorang anak manusia. Dan keputusan itu niscaya dihargai oleh sesama. Penghargaan terhadap keputusan politik itu sungguh diwarnai oleh nilai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa.
tapi juga sekaligus kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga beri kemanusiaan. Ada musyawarah di dalamnya. Karena orang yang berpindah agama tidak jarang mereka harus dialog atau konsultasi. Dan keputusannya itu harus menelurkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena keputusannya itu tidak boleh mencederai agama asalnya jika memang itu pindah agama. Silakan jika ada saudara-saudara kita pindah agama dari agama satu ke agama yang lainnya. Namun, kepindahan itu jangan sampai menista agama yang ditinggal. Karena sungguh buruk perilaku, sungguh nista perilaku. Jika kita ingin berbuat baik, meningkatkan kebaikan, sembari menistakan. Tidak ada kebaikan yang lahir karena penistaan ataupun pencitraan. Tapi kebaikan itu lahir dari hati yang benar-benar tertuluskan. Jika saya menggunakan istilah tertuluskan, karena hati yang senantiasa dipelihara, menembah, bersujud kepada Ilahi, kepada Robbi, kepada Sang Yang Widewasa, kepada Tian, kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hati yang dipelihara. Ketika hati dipelihara, maka melahirkan sikap, perilaku, tutur, teratur, kata beretika, kalimat berkhidmat, karya berguna dan mempesona. Ketika ada dihormati, ketika tidak ada di sekitarnya, dicari. Itulah orang-orang yang beradab. Itulah orang-orang yang teguh memegang makna dari agama, keyakinan, kepercayaan, dan teguh memegang sendi-sendi Pancasila. Tuhan memberkati kita semua, khususnya bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia. Rukun dalam beda, beda tetap rukun, niscaya bagi bangsa besar, bangsa bermartabat, bangsa Indonesia.